Auditor Jenderal TNI Auditor Militer 207 Jakarta, replik Auditor Militer perkara terdakwa 1 Bambang Apri Atmojo, Kelasiba NRP 1229, terdakwa 2 Akbar Adli Sartobah NRP 125549, terdakwa 3 Rapsin Hermawan Sertukom NRP 126104. Untuk keadilan, replik tanggapan pledoi penasihat hukum dalam perkara terdakwa 1 Bambang Apri Atmojo, terdakwa 2 Akbar Adli, terdakwa 3 Rapsin Hermawan. Hakim Ketua dan para hakim anggota yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kami untuk menyusun replik sebagai tanggapan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang telah dibacakan dan telah kita dengar bersama. Sidang pengadilan yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati, tanggapan auditor terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya auditor militer akan menjawab pledoi dari penasihat hukum terdakwa terhadap tuntutan auditor militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025. Auditor militer menerapkan untuk terdakwa 1, terdakwa 2 ke 1 primer, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Barang siapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan Birul. 2. Keterangan ahli auditor militer dalam persidangan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghadirkan dokter spesialis forensik dan mediko-legal atas nama Dr. Baiti Adhayati SPF yang menerangkan akibat matinya Saudara Ilyas Abdul Rahman pada saat sidang hakim ketua meminta kepada dokter spesialis Formed untuk menjelaskan penyebab kematian Saudara Ilyas Abdul Rahman, dan dokter menerangkan sesuai hasil visum et repertum atas nama almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman nomor 01/KED POR _1 Romawi _2025 tanggal 13 Januari 2025 dari Rumah Sakit RSUD Balaraja dengan hasil bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 12.45 WIB telah memeriksa jenazah Ilyas Abdul Rahman. Pada saat pemeriksaan telah ditemukan luka tembak masuk pada dada dan lengan bawah kiri. Kemudian ditemukan luka lecet pada dada kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tembak masuk pada dada menembus jantung dan hati dengan anak peluru bersarang pada punggung. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri menembus dan bersarang pada otot. Ditemukan pendarahan pada kandung jantung, rongga dada kanan, rongga perut, dan sebab kematiannya adalah akibat luka tembak pada dada yang menembus jantung dan hati hingga menyebabkan pendarahan. 3. Bukti surat
Hasil visum et repertum nomor 1 Cetpor garis miring 1 Romawi garis miring 2025 tanggal 13 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Balaria atas nama Saudara Ilyas Abdurrahman. Hasil visum et repertum nomor 4 garis miring TU garis miring FK garis miring 1 Romawi garis miring 2025 tanggal 20 Januari 2025 atas nama Saudara Ramli dikeluarkan dari RSCM Jakarta Pusat. C. Surat keterangan kematian dari almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman. D. Surat izin senjata penugasan nomor SIS garis miring P garis miring 354 garis miring 12 Romawi garis miring 2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama Sertubah Akbar Adli. Surat hasil lab krim barang bukti nomor lab 114 BFS garis miring 2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Mabes Polri. F. Surat hasil lab krim barang bukti nomor lab 218 BFS garis miring 2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Mabes Polri. G. Foto bukti transfer and banking Bank Mandiri atas nama terdakwa 2. Foto mobil Daihatsu Sigra Nopol B 1354 HKW. I. Foto mobil Honda Brio Nopol B 2696 KJTO dari surat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan terdakwa dan korban. Barang bukti senjata api merek RX02 nomor senjata A27258 beserta 1 buah magasin, 3 butir amunisi tajam kaliber 9,9 mm. C. 1 unit mobil Daihatsu Sigra Nopol B1354 HKW berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani. D. 2 proyektil peluru. E. 3 buah serpian proyektil peluru. F. 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Dan 8 macam barang bukti lainnya termasuk pakaian para terdakwa dan korban. Auditor militer dalam persidangan juga mengajukan bukti tambahan yaitu rekaman CCTV milik toko Indomaret yang telah dikopi oleh petugas Polri serta rekaman video dari handphone milik saksi 1. Disaksikan oleh majelis hakim, auditor militer, para terdakwa, para penasihat hukum dan pengunjung sidang. 4. Bukti petunjuk. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. Adanya kesesuaian keterangan dari para saksi. Adanya bukti surat yang bersesuaian dengan tindakan para saksi. C. Para terdakwa membenarkan sebagian besar keterangan dari para saksi. 5. Keterangan terdakwa bahwa benar pada saat pemeriksaan para saksi, pemeriksaan para terdakwa telah mengakui perbuatannya. Antara lain bahwa benar terdakwa 3 ingin membeli 1 unit mobil hanya dilengkapi STNK saja tanpa surat BPKB. Jenis Matic merek Brio kepada terdakwa 2 dengan harga berkisar 50 sampai 60 juta. B. Bahwa benar unit mobil Brio yang diinginkan terdakwa 3 ada dan disiapkan dan siap dijual. C. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa berangkat ke Padanggelam untuk dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigra untuk mengambil unit mobil Brio. Terdakwa 2 membawa senjata api merek RX02 nomor senjata 27258 beserta 1 buah magasin amunisi penuh 8 butir 9 mm. Bahwa benar terdakwa 2 telah membayar unit mobil Brio seharga 40 juta melalui transfer. Bahwa benar mobil Brio Nopol
B2696 KZO dibawa oleh terdakwa 2 dan terdakwa 3, sedangkan terdakwa 1 mengendarai DH Susikra mengikuti dari belakang. F. Bahwa benar, sekira 5 km dari tempat penyerahan mobil Brio, tepatnya di Simpang Saketi, mobil Brio yang dikendarai terdakwa 1 dan terdakwa 2 dipepet oleh mobil expander warna putih. Seluruh penumpang mobil expander turun dan menghampiri mobil Brio yang dikendarai terdakwa 2. G. Bahwa benar, terdakwa 2 mengakui pada saat di lampu merah Cilegon telah mengisi senjata api pistol dengan magasin berisi 8 butir peluru kaliber 9 mm dan menegangkan pistol siap menembak dengan menguncinya. Terdakwa 2 khawatir akan adanya pencekatan lagi oleh kelompok orang yang sama. H. Bahwa benar, pada saat berhenti di toko Indomaret rest area kilometer 45 tol Merak Jakarta untuk buang air kecil, terdakwa 2 menitipkan senjata kepada terdakwa 1 dengan berkata, "Tut, standby. Ini senjata sudah terkunci. Kunci di atas. Kalau ada apa-apa, tembak saja." I. Bahwa benar, terdakwa 1 mengakui menembak ke arah kerumunan sebanyak 2 kali, menembak ke arah saudara Ramli sebanyak 2 kali, berjarak 2 meter sebanyak 1 kali, dan mengenai perut saudara Ramli. Kemudian terdakwa 1 menembak saudari Ilyas Abdurrahman sebanyak 1 kali dengan jarak 1-2 meter mengenai dada saudara Ilyas Abdurrahman yang mengakibatkan meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa 1 menembak 1 kali ke arah atas lalu kabur ke arah Jakarta. Hakim Ketua dan para hakim anggota yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, dari uraian jawaban-jawaban auditor militer yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menunjukkan dakwaan dan tuntutan auditor militer telah dibuat secara komprehensif sehingga auditor militer memohon majelis hakim untuk 1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasar hukum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan militer, auditor militer, karena terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat bahwa kami tetap pada tuntutan kami yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta menolak pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa. Demikian replik atau tanggapan pembelaan penasihat hukum kami akhiri. Selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang bersidang di Jakarta pada hari ini, Senin, tanggal 17 Maret 2025, Jakarta, 17 Maret 2025, Auditor Militer Gori Ramil Shah, Mayor CK NRP 2195-030-221272. Kami tambahin untuk menjawab tadi restitusi, kami sudah siapkan permohonan dan penghitungan dari LPSK, karena ini asalnya dari LPSK, bukan dari auditor. Ini ada atas permintaan saksi, jadi kami sebagai auditor tidak berhak untuk membacakannya. Kami sudah lampirkan di tuntutan auditor. Terima kasih. Baik. Replik. Ini lampiran. Ya.